Halo, nama aku Jonathan Sofisa, aku dari kelas 11 IPA absen 10. Perkenalkan, nama saya Devina Diriawan, saya dari kelas 11 MIPA nomor absen 2. Halo, perkenalkan nama saya Petrus Rajendra Punarbawa Nugroho, kelas 11 IPA nomor absen 18. Halo, nama saya Wisnu Budira Harjo dari kelas 11 IPA absen nomor 22. Perkenalkan, nama saya Nikolas Krisivano Sarjono dari kelas 11 MIPA nomor absen 17. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil laporan kami yang berjudul Penelitian Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Merapi. Bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Letusan Gunung Merapi juga mengakibatkan tercemarnya udara yang mengandung sulfur dioksida, nitrogen dioksida, serta beberapa partikel debu yang berpotensi meracuni makhluk hidup di sekitar. Material yang dikeluarkan Gunung Merapi berpotensi menyebabkan beberapa penyakit yang timbul, biasa kita sebut dengan ispa. Lahar panas akibat letusan Gunung Merapi juga dapat mengakibatkan hutan di sekitar kawasan Merapi rusak terbakar dan ekosistem yang ada di dalam hutan otomatis akan terancam. Tujuan penelitian. Tujuan dilakukan penelitian yaitu ingin mengetahui respon masyarakat terhadap resiko bencana erupsi gunung meletus. Manfaat penelitiannya. Manfaat yang dihasilkan setelah dilakukan penelitian yaitu untuk mengetahui respon masyarakat terhadap resiko bencana erupsi gunung Merapi dan mengetahui kesediaan masyarakat pemukiman gunung Merapi saat terjadi erupsi. Landasan teori. Dalam buku manajemen bencana disebutkan upaya-upaya mitigasi bencana gunung berapi, yaitu A. Pemantauan. Aktivitas gunung api dipantau selama 24 jam menggunakan alat pencatat gempa atau seismograf. B. Tanggap darurat, yaitu mengevaluasi laporan dan data, membentuk tim tanggap darurat, mengirimkan tim ke lokasi, dan melakukan pemeriksaan secara terpadu. C. Pemetaan. Peta kawasan rawan bencana gunung berapi dapat menjelaskan jenis dan sifat bahaya gunung berapi, daerah rawan bencana, arah penyelamatan diri, lokasi pengungsian, dan pos penanggulangan bencana. D. Penyelidikan gunung berapi menggunakan metode geologi, geofisika, dan geokimia. E. Sosialisasi. Petugas melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah serta masyarakat, terutama yang tinggal di daerah sekitar gunung berapi. Bab 3. Metode penelitian. Alat dan bahannya, laptop, HP, artikel yang ada di internet, dan seismogram. Metodologi penelitiannya. Bab ini terisi tentang studi pendahuluan. Tahap pengumpulan data yang terdiri dari studi pusaka dan studi lapangan, termasuk menggunakan alat seismogram yang terdapat di internet yang kemudian diringkas menjadi satu kesatuan. Analisis hasil penelitian. Hasil penelitian dapat diambil contoh dari Merapi yang kembali mengalami erupsi pada Rabu 27 Januari 2021 siang. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG mencatat Gunung Merapi mengeluarkan 36 kali awan panas guguran pada Rabu 27 Januari 2021 sejak pukul 24 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Estimasi jarak luncur antara 500 sampai 3000 meter ke arah barat daya atau ke hulu kali Krasak dan Kali Boyong. Awan panas ini tercatat di seismogram dengan amplitudo antara 15 sampai 60 mm dan durasi 83 sampai 197 detik, ujar Kepala BPPTKG Hani Humaidah seperti dalam rilis yang diterima kompas.com Rabu 27 Januari 2021. Pembahasan berikut 5 langkah mitigasi bencana gunung meletus. Lakukan ini saat erupsi Merapi. Pertama, tidak berada di lokasi radius yang telah ditentukan. Saat gunung Merapi meletus, pemerintah akan menentukan radius aman dari puncak. Kedua, tidak berada di lembah dan daerah aliran sungai. Hal ini dilakukan guna menjauh dari ancaman banjir lahar yang kerap terjadi di musim hujan. Ketiga, hindari tempat terbuka.
menjauhkan diri dari tempat terbuka perdekan saat terjadi letusan gunung api. Ini berguna untuk melindungi tubuh dari abu letusan gunung api. Keempat, gunakan masker atau kain basah. Penggunaan masker berguna agar saat bernapas tidak terhirup abu hasil letusan gunung Merapi. Kelima, memakai pakaian tertutup. Mengenakan pakaian tertutup berguna untuk melindungi tubuh dari abu vulkanik. Penutup. Kesimpulannya, adapun temuan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program mitigasi bencana, yaitu pertama, koordinasi dengan instansi terkait akan mendukung keberhasilan program mitigasi dan akan menutup keterbatasan BPBD. Kedua, partisipasi masyarakat akan meningkatkan antusiasme masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana, dan dengan keikutsertaan masyarakat juga akan minimalisir penolakan karena masyarakat akan merasa milik kebijakan yang telah dibuatnya bersama-sama. Ketiga, inisiasi dari masyarakat. Hal ini menandakan adanya perubahan pandangan terhadap bencana di masyarakat dan pemahaman cara mengurangi risiko bencana. Keempat, kerjasama antara pemerintah dengan swasta atau NGO. Keterbatasan tenaga ahli, personel, dan anggaran dapat ditutup dengan adanya kerjasama dengan swasta atau NGO. Kelima, informasi. Data sangat menunjang keberhasilan dari mitigasi. Tanpa adanya informasi yang akurat dan aktual, maka program mitigasi tidak dapat berjalan maksimal. Kemudahan dalam mengakses informasi juga membuat mitigasi berjalan dengan lancar. Saran. Pertama, perlunya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Hal ini untuk menghindari penolakan masyarakat pada kebijakan mitigasi. Kedua, bantuan berupa pikiran dan keahlian lebih dioptimalkan sehingga kerjasama dengan swasta atau NGO dan komunitas internasional tidak terbatas pada bantuan materi. Ketiga, perlunya update data dan informasi sehingga kebijakan mitigasi dapat berjalan maksimal. Untuk tambahannya, mohon diperhatikan. Berikut adalah poster mitigasi bencana Gunung Merapi. Akhir kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk waktunya dan selamat siang.